Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin membuat video tentang musang lagi ya Gan, yaitu gimana sih cara membersihkan mata dan kuping musang yang kotor Gan. Karena kalau kita melihara musang itu selain kita mandiin, kita bersihin badan dan bulunya ini, kita juga harus bersihin mata dan kupingnya Gan. Karena sama kayak hewan peliharaan lain kayak kucing anjing, kalau kita ngerawat musang tuh kadang-kadang kupingnya tuh kotor Gan. Kalau nggak sering-sering kita bersihkan, nanti biasanya bisa membuat musang itu kerasa gatal di bagian kupingnya Gan. Nanti digaruk-garuin, takutnya malah kupingnya luka atau infeksi Gan. Apa aja yang perlu dipersiapkan dan gimana caranya membersihkan mata dan kuping musang yang kotor? Oke Gan, ayo kita nonton video kali ini Gan. Oke Gan, yang pertama kita akan mempersiapkan beberapa alat yang diperlukan untuk membersihkan bagian mata musang dan kuping musang ya Gan. Maju. Yang pertama kalau untuk membersihkan kuping musang, kita itu menggunakan cairan kayak airdrop gitu. Ini Gan, saya menggunakan merek Vet Otic. Ini biasa digunakan untuk membersihkan kuping kucing sih Gan, tapi kalau untuk musang juga bisa. Selain merek ini tuh banyak sih merek lain, Agan cari aja ya. Terserah, kayaknya sih khasiatnya sama ya Gan. Ini kayak membersihkan kuping hewan, kucing dari kayak serangga-serangga parasit gitu atau kotoran tuh bisa juga kok. Kalau saya beli merek ini sekitar belasan ribu lah, saya lupa Gan karena belinya udah agak lama. Nah yang kedua kita mempersiapkan kapas Gan nih. Kalau kapas apa aja ya, kalau bisa yang halus. Ini biasa saya pakai kapas kecantikan gitu Gan. Nih. Dan juga katembat. Karena kuping musang agak imut, jadi saya menggunakan katembat yang ukuran nggak terlalu besar lah Gan. Ini ukuran sedang aja lah. Ini katembat buat manusia Gan. Nah selanjutnya kita juga perlu air bersih Gan. Nih, air bersih itu gunanya untuk masukin kapasnya tadi untuk membersihkan mata sih. Nah sekarang ayo kita coba bersihkan matanya dulu ya. Nah untuk membersihkan mata musang yang ada kotoran, ingat ya Gan, yang ada kotoran bukan yang ada luka atau kayak semacam sakit mata sehingga bernanah gitu. Karena itu lain caranya Gan, itu menggunakan sindusitrol. Kalau ini cuma kotoran-kotoran, kalau manusia tuh kayak tai mata gitu loh Gan. Kalau di Jawa itu kayak ketek. Nah ini baru caranya Gan. Yang pertama saya basahkan kapas dengan air bersih. Nih, ini sebenarnya mirip kayak kalau kita cuci muka gitu loh Gan. Nah yang pertama kita, ayo maju sini. Nih kapas yang basah kita tuh di bagian matanya tuh kita elus-elus aja Kan, bukan elus sih, kayak kita deketin. Nah karena Bim nggak bisa diem, ini saya menggunakan kayak pengalihan dengan lap bersih, baru saya lap-lap matanya gini kan. Sebenarnya ini lebih bagus dilakukan oleh dua orang ya Kan, yang satu tuh megangin kepala musang, yang satu tuh bersihin. Karena saya sendiri makanya saya coba sendiri. Ini Kan, saya gunakan tipuan lap gini biar dia mau gigitin lap. Baru saya coba usap-usap bagian matanya. Ya nggak usah keras-keras saja Kan, karena kan kita cuma bersihin tai matanya aja ya. Nah ini kotorannya Kan, mungkin Agan bisa lihat. Tuh kuning-kuning Kan. Ini sudah lama nggak saya bersihin soalnya Kan, mungkin ada 2 mingguan. Kalau sudah kita lap pakai tisu basah, kapas basah sorry. Sekarang baru kita bersihkan menggunakan kapas yang bersih Kan. Ini Kan. Caranya juga sama, kita usap aja bagian matanya, nggak usah keras-keras. Yang penting matanya tuh kering habis kita kasihin tisu basah tadi Kan. Nah sebenarnya kalau untuk bersihin mata dan kuping itu paling bagus dilakukan kalau kita udah selesai mandiin ya Gan. Saya sebenarnya sih lebih sering kalau habis mandiin musang baru saya bersihin matanya gini Gan. Nah ini udah saya bersihin. Ini Gan, lumayan bersih sih. Nah bagian matanya udah beres, kotoran di matanya udah hilang. Sekarang ayo kita bersihkan kupingnya Gan. Kalau untuk kupingnya sih, yang pertama dilakukan itu kita teteskan ini cairan pembersih
kuping kucing nih ke kuping musang kan. Kalau di sini sih tertulis kita cuma boleh 2 drop ya kan, 2 tetes. Jadi kita kasih 2 tetes saja, nggak usah banyak-banyak. Ini agak susah kan karena sendiri. Nih saya tetesin 2. Kalau musang agak berontak itu wajar, karena kayaknya sih cairan tetes kuping pada kucing ini memberikan sensasi dingin di kuping kan. Nah, sudah kita tetes, kita tutup kupingnya. Aduh, sorry ya kan kalau musangnya nggak bisa diem. Ini langsung kita goyangkan gini kan. Ini gunanya menggoyangkan tuh biar cairannya itu merata masuk ke dalam sela-sela kuping musang kan. Biar kotorannya itu nanti cair, kotoran yang sudah keras. Karena kalau udah keras tuh biasanya kalau langsung kita bersihin tuh agak susah kan. Makanya kita perlu cairan pembersih kuping kucing ini kan. Obat tetes kuping kucing gitu, cari aja kan. Nah, kalau kita rasa sudah cukup, baru kita bersihkan menggunakan katembat. Kalau ngatembat kuping musang itu nggak usah dalam-dalam ya kan, ya cukup di pinggir-pinggirnya aja kan. Karena kalau di dalam kita kan nggak tahu di mana posisi gendang telinga musang, jadi kalau bisa di luar aja kan. Kalau di dalam takutnya gendangnya kena, malah buat musang jadi budek nanti kan. Kita di luar-luarnya aja bersihin, sorry kan. Bim selalu membelakangi kamera aja kan. Ini katembat pertama, mungkin bisa kelihatan atau enggak ya. Tuh kan, kotorannya merah-merah ya. Kalau untuk waktunya sih itu sesuai jadwal mandiin ya kan. Karena saya mandiin 2 minggu sekali, jadi saya bersihin kuping dan matanya tuh 2 minggu sekali juga kan. Tapi kalau misalnya Bim nggak bisa mandi karena berhari-hari cuacanya hujan, mungkin bisa sampai 3 minggu sekali baru saya bersihin kupingnya kan. Nah kan, ini katembat yang kedua, nggak terlalu kotor. Ya cukuplah segini aja kan, nggak usah banyak-banyak. Nah, sudah selesai bersihinnya. Sekarang ayo kita ngajak jalan-jalan Bim. Oke kan, tadi itu cara membersihkan kuping dan mata musang yang kotor ya kan. Ya sebenarnya caranya sederhana dan alat-alat yang dipersiapkan itu juga gampang kan. Cuma tantangannya itu kadang-kadang musang kita itu nggak bisa anteng kan, kayak Bim tadi kan lumayan agak berontak kan. Ya saran saya kalau musang agan nggak bisa diem pas dibersihin kuping dan matanya, ya sebaiknya ajak 1 orang kan, minimal 1 orang tuh megangin kepala atau badannya. Nah kita baru bersihin kupingnya biar musangnya tuh lebih anteng. Kalau sendiri kayak saya tadi agak susah ya. Sama satu lagi ya kan, cara yang saya jelaskan tadi tuh khusus buat kuping musang yang kotor di dalam kan. Bukan musang yang menggaruk-garuk bagian kupingnya itu karena infeksi jamur. Kalau jamur itu kelihatan dari bagian atas daun telinganya itu kayak rontok gitu bulunya kan. Nah itu baru akibat dari jamur. Kalau itu kita obati pakai spray anti jamur kucing kan. Kalau kayak tadi kan cuma kotor di dalam, mungkin kotor karena debu-debu yang masuk ke kuping, baru ikuti cara tadi kan. Nah mungkin di video berikutnya saya akan menjelaskan gimana sih cara ngerawat bulu musang biar lebat dan juga kinclong kayak bulu Bim kan. Oke, kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau Agan punya pertanyaan langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan yang bagus saya pasti buatin videonya. Sekian dari saya dan juga si Bim. Salam hewan lestari kan, bersama saya dan juga si Bim.